Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Anggara. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, dengan nomor NIM H1B12008. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang partisipasi politik. Yang mana partisipasi politik ini adalah salah satu hal yang dapat menandakan sikap dan peran masyarakat ikut serta dalam kegiatan politik. Nah, jenis partisipasi ini bisa diselenggarakan dan dilakukan lewat berbagai cara. Ada cara berpartisipasi politik dapat mengubah masyarakat untuk semula yang awalnya ia adalah seorang yang apatis berubah menjadi seorang yang aktif. Menurut Ramlan Subaki dalam bukunya Memahami Ilmu Politik tahun 2005, partisipasi politik adalah segala bentuk hal keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa yang tidak memiliki wewenang dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Lalu dikutip lagi dari buku Partisipasi Politik Masyarakat, Teori dan Praktik tahun 2016, karya Rahmawati Halim dan Muktin Lalongan, yang mana partisipasi politik ini bisa dilakukan secara individual maupun kolektif. Dan partisipasi politik ini lebih berfokus pada kegiatan yang dilakukan dan bukan terfokus pada sikap politiknya, yang mana partisipasi politik memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan politik kelompok dan hak-hak politik. Nah, melansir dari jurnal Partisipasi Politik Masyarakat dan Pemilihan Umum, studi Turn of Voter pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Magetan tahun 2018, karya Tia Subeki, kegiatan-kegiatan partisipasi politik bersifat individual atau kolektif, yang mana ia terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif atau tidak. Yang mana partisipasi politik ini bisa diartikan sebagai peran warga dalam proses pemerintahan itu sendiri, yang mana bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan sehingga secara langsung atau tidak langsung mereka berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di suatu negara. Nah, ternyata partisipasi politik ini memiliki sejumlah manfaat. Yang pertama adalah sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa. Yang kedua, untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah supaya dapat diperbarui dan diperbaiki untuk kedepannya. Lalu sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah agar pemerintahan dapat berubah, baik itu secara struktural, secara sistem politik itu dapat terjadi. Lalu apa aja sih faktor yang dapat ditimbulkan di dalam faktor partisipasi politik? Nah, saya mengutip dari jurnal Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada pemilu 2014, karya RR Emilia dan Wawan Ikhwanuddin, yang mana partisipasi politik ini memiliki 3 faktor utama yang berpengaruh, yaitu yang pertama faktor psikologis, yang mana faktor ini berkaitan erat dengan identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik, yang mana proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang yang terdekat seperti orang tua dan keluarga. Selain itu, faktor psikologis juga meliputi keterkaitan dan keterikatan faktor individu itu sendiri dalam membacakan isu mengenai politik. Lalu ada faktor yang kedua adalah ekonomi atau rasional, yang mana faktor ini dipengaruhi oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait dengan kondisi ekonomi dirinya sendiri, keluarga, serta nasional. Yang mana pemikiran ini tentang faktor
berpengaruh pada pemilihan dan bagaimana untuk partisipasi politik di selanjutnya. Lalu ada faktor yang ketiga adalah faktor sosiologis, yang mana faktor ini meliputi aspek baik itu agama, lalu pendidikan, lalu ada juga tempat tinggal, usaha, usia, jenis, kelamin, dan tingkat ekonominya itu seperti apa. Nah, seluruh aspek-aspek ini berpengaruh pada partisipasi politik individu atau masyarakat, khususnya penentuan pemimpin atau pejabat pemerintahan. Lalu ada juga yang namanya adalah bentuk partisipasi politik, yang mana partisipasi politik ini memiliki banyak bentuk atau jenis. Namun setidaknya ada 3 bentuk umum dari partisipasi politik. Yang pertama adalah partisipasi aktif, yang mana partisipasi aktif ini mereka berpartisipasi dilaksanakan dengan mengajukan usul mengenai kebijakan umum beserta pemilihan alternatifnya. Selain itu, partisipasi politik ini secara aktif juga dilakukan dengan melakukan kritik serta perbaikan atas berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu membayar pajak dan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Lalu ada partisipasi pasif. Partisipasi pasif ini adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan saja seluruh keputusannya kepada pemerintah. Nah, artinya masyarakat hanya sekedar menerima dan mengikuti saja tanpa menyatakan pengajuan usul ataupun kritik kepada pemerintah. Nah, selain 2 jenis tadi, partisipasi politik juga dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, apatis, yang mana apatis ini adalah masyarakat yang menolak dan menarik diri dari proses politik. Lalu ada yang kedua adalah spectator, yang mana artinya spectator ini masyarakat setidaknya pernah ikut serta dalam pemilihan umum. Lalu ada yang jenis yang ketiga ada gladiator. Maksudnya adalah masyarakat terlibat aktif dalam proses politik itu sendiri, misalnya menjadi anggota partai, lalu pekerja kampanye, lalu juga menjadi seorang aktivis di dalam masyarakat. Nah, partisipasi politik ini juga dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu partisipasi politik secara konvensional, yang mana bentuk partisipasi ini dilakukan dengan melakukan diskusi politik mengenai pembentukan dan penggabungan organisasi politik, serta pada umumnya ia membentuk suatu kampanye dan lain sebagainya. Lalu ada juga partisipasi politik secara non-konvensional, di mana bentuk partisipasi ini dilakukan dengan cara demonstrasi atau mogok serta pembangkangan tanpa disertai dengan kekerasan. Nah, partisipasi masyarakat dalam memilih pemilihan umum tahun 2019 ternyata mengalami pergerakan yang fluktuatif, yang mana pada pemilu 2019 partisipasi masyarakat dalam memilih mengalami peningkatan. Salah satu dimensi kajian demokrasi adalah pengembangan masyarakat demokrasi, dan hal ini melihat hubungan dan civil society. Budiarjo tahun 2008 secara lebih luas melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpinan negara dengan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Salah satu kegiatannya adalah memberikan suaranya pada pemilu. Nah, partisipasi politik ini dalam masyarakat memilih pada pemilu biasanya tergambar dari banyak atau tidaknya masyarakat yang memilih untuk golput.
Nah, golput juga dapat disebut sebagai perilaku apatis atau acuh terhadap partisipasi politik dan pemerintah serta negaranya itu sendiri. Tidak berpartisipasi dengan kegiatan memilih pemimpin atau wakil rakyat, yang mana perilaku acuh tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir setiap pemilu ikut berpartisipasi pemilih, namun merasa bahwa hasil pemilu tidak memberikan banyak perbaikan nasib. Makanya oleh sebab itu orang-orang tersebut lebih memilih untuk melakukan golput. Nah, di beberapa negara yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di negara yang sudah maju demokrasinya seperti Amerika Serikat, golput juga ternyata masih hadir sebagai sebuah fenomena dalam demokrasi, yang mana para pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, yang mana hal ini disebut juga dengan no voting decision. Golput juga selalu ada dalam setiap sistem pemilihan langsung atau direct voting, yang mana semakin banyak pemilih golput menandakan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Nah, lalu jika begitu, apakah penting partisipasi masyarakat dalam perwujudan demokrasi? Nah, ternyata partisipasi masyarakat ini menjadi indikator suatu negara demokrasi atau tidak, yang mana negara yang memberikan keleluasaan warganya untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin atau perwakilan di parlemen, menandakan negara tersebut telah berupaya untuk berdemokrasi. Nah, oleh sebab itu demokrasi melalui kegiatan pemilu di masyarakat, warga harusnya ikut adil untuk terlibat dalam memberikan suaranya. Tanpa adanya upaya melibatkan masyarakat, maka pemilu hanya akan menjadi kegiatan formalitas di dalam demokrasi itu sendiri. Nah, di dalam beberapa negara penyelenggaraan pemilu itu partisipasi masyarakatnya dalam pemilu sering menjadi topik utama diskusi sebuah negara demokrasi, yang mana hal tersebut berkaitan dengan tingkat legitimasi hasil pemilu, karena akan menunjukkan dan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi dalam bentuk pemilu yang akan mewakili mereka untuk menjalankan mandat rakyat dalam menjadi perwakilan di parlemen. Nah, partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya pemilihan siapa yang akan menjadi pemimpin dan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen, merupakan indikator keberhasilan demokrasi, yang mana partisipasi masyarakat dalam pemilu itu adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi, yang mana adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah itu semua ternyata menyangkut dan dipengaruhi kehidupan serta mempengaruhi kehidupan warga negara itu sendiri. Maka warga negara berhak ikut untuk menentukan isi keputusan politik di negaranya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 lalu terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam memilih. Nah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan bahwa partisipasi pemilih di pemilihan pemilu serentak 2019 sangat tinggi, yakni mencapai 80,90%, yang mana angka tersebut bahkan lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh KPU, yaitu sebesar 77,5%. Nah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan tidak lepas dari beberapa faktor, yang mana faktor pertama adalah peran media sosial yang secara terus-menerus membentuk opini kepada masyarakat agar memberikan hak suaranya, agar
memberikan suaranya pada saat pemilu. Media sosial juga dapat meningkatkan interaksi masyarakat dengan partai politik maupun kandidat-kandidatnya, yang mana masyarakat memilih akses lebih untuk menyalurkan aspirasi kepada partai politik maupun kandidat yang didukungnya sejalan atau tidak dengan apa yang dicita-citakan, bahwa hal itu dapat mengungkapkan bahwa media sosial memungkinkan institusi politik, misalnya partai politik dan pemilih, untuk saling berinteraksi secara langsung, yang mana bisa dikatakan juga bahwa media sosial merupakan sarana bagi masyarakat untuk berkomunikasi secara interaktif dan mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi di dalam politik itu sendiri. Nah, yang kedua adalah tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat yang baik, yang mana kedewasaan berpolitik dan bernegara dari rakyat yang baik itu, serta adanya kepercayaan pada pemerintah, baik itu penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, partai politik, calon legislatif, dan calon perwakilan daerah, yang mana kesadaran demokrasi sejak dini itu bisa dan harus terus dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama oleh pemerintah dan partai politik serta komponen-komponen penyelenggara pemilu. Serta ada yang ketiga adalah daya pikat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada waktu pemilu 2019, terutama bagi kalangan milenial, juga bagi kalangan milenial yang menentukan dalam menaikkan grafik angka pemilih, yang mana hal ini juga bisa dipahami karena populasi yang terbentuk oleh dua kubu selalu menampilkan kampanye program yang berbeda. Bagi kubu petahana, apa yang sudah dilakukan sebelumnya adalah sebuah prestasi yang harus dilanjutkan. Namun sebaliknya, bagi kubu penantang berpendapat bahwa apa yang dilakukan petahana tidak efektif dan efisien, sehingga menawarkan program-program baru yang dapat diterima oleh masyarakat pemilih. Lalu peningkatan partisipasi politik itu juga menggambarkan demokrasi di Indonesia yang semakin baik, meskipun secara teoretik pemberian suara dalam pemilu merupakan bentuk partisipasi yang rendah dalam politik, namun berpengaruh untuk pemberian suara dalam pemilu melalui partisipasi masyarakat itulah memiliki peran yang sangat signifikan, khususnya bagi tercapainya output pemilu yang berkualitas. Nah, pada pemilu tahun 2019 kemarin, Indonesia mengalami pergerakan yang fluktuatif. Namun pada pemilu kali ini, partisipasi masyarakat dalam memilih mengalami peningkatan, yang hal ini tidak lepas dari berbagai faktor, yaitu peran media sosial, baik itu tingkat kesadaran masyarakat yang mulai tinggi. Lalu harusnya kita lebih meningkatkan lagi, kita harus banyak mengetahui apakah itu penting atau tidak kita lakukan pemilu. Kita harus mencari tahu apa yang perlu kita ketahui, dan kita harusnya mengikuti apa yang bisa menjadikan negara kita itu menjadi lebih baik melalui pemilu. Maka ayo untuk teman-teman semuanya, kita harus berperan aktif secara langsung untuk kegiatan partisipasi pemilu itu sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.